biasa aja ya. Ya. Jadi hari ini sore ini kita bukan dalam rangka kuliah ya. Jadi kita hari ini kita sama-sama mau sharing tentang firman. Kita sama-sama mau coba cek ke dalam keluarga kita masing-masing terkait dengan tema yang juga saat ini di lantai 2 sedang didengarkan oleh anak-anak kita. Ya. Mungkin sebelum kita bicara lebih lanjut, kami perlu perkenalkan diri dulu karena banyak di sini yang kami belum kenal, kecuali ada beberapa yang kami sudah kenal. Salah satu ada kawan lama saya yang biasanya kita ketemunya di lapangan bulu tangkis. Hari ini kok ya ketemunya di PD gitu ya. Itu merupakan pertemuan pertama di PD gitu ya. Sehingga itu merupakan satu hal yang luar biasa. Nah, nama saya Joy, istri saya. Hai Linda. Nah, kita berdua mungkin teman-teman sudah lihat di poster ya namanya, jadi kurang lebih sudah tahu. Kami saat ini dikaruniai 4 orang anak. Ya, jadi kalau zaman sekarang biasanya orang punya anak 1, 2, paling banyak 3 gitu ya. Kalau belum lengkap cowok cewek biasanya 3. Di sini ada yang 4 anaknya. Ada? Atau lebih dari 4? Yang anaknya 4 atau lebih? Ada. Aduh, nggak ada klub kita ya berarti di sini ya. Kita kalau di Indonesia Timur kita kalah. Kita pikir wah anak kita 4 gitu ya. Terus kalau kita tanya anaknya berapa? 7, 8 gitu kalau di Indonesia Timur. Kalau di kita 2, 3 gitu. Yang anaknya 3 ada? 1. Oke. 1? Oke. Oke. Yang keluarga berencana? 2. 2? Banyak. Wah, paling banyak ya. Oke. Baik. Hari ini kenapa kita berada di tempat ini? Sebenarnya sambil nungguin anak-anak kita PD. Ya itu adalah agenda sebenarnya gitu. Tetapi mungkin dari panitia berpikir begini, daripada orang tua, papa mamanya nunggu di kafe, ngobrol nggak karu-karuan, jadi gosipin orang lain gitu kan. Lebih baik dikumpulin, terus kita sama-sama belajar tentang firman. Nah, pasti itu akan jauh lebih baik. Nah, hari ini sebenarnya apa yang kami sampaikan bukan sesuatu yang baru, bukan sesuatu yang wow. Ini adalah apa yang kita alami sehari-hari, apa yang kita lakukan sehari-hari, tapi mungkin bisa merimain kita kembali dan kita bisa kembali mereview tentang kehidupan doa dari keluarga kita, terutama keluarga kecil kita ya, papa, mama, dan anak gitu ya. Kita tidak bicara keluarga besar, tapi keluarga kita. Nah, saya bersyukur sekali dan saya sangat kagum kepada teman-teman sekalian yang hari ini betul-betul care dengan anaknya, nganterin anaknya ikut PD, ya, mendampingi mereka, bahkan ikut juga PD, ikut di sesi ini untuk juga belajar, ikut kembali belajar. Kenapa? Karena generasi yang sedang kita bawa ini adalah generasi-generasi gereja, di mana mereka nanti yang akan meneruskan kehidupan menggereja. Dan kita sebagai orang tua punya tanggung jawab yang sama, yaitu membawa mereka ke dalam kehidupan yang kudus sesuai dengan rencana Allah. Setuju ya? Semuanya pasti kepingin anak-anaknya jadi anak-anak yang ilahi, betul ya? Ya. Kalau anak-anak yang sukses, anak-anak yang mungkin masa depannya itu punya banyak uang, punya banyak harta, mungkin itu udah biasa. Tetapi hari ini kita di Gereja Katolik, Paus juga menyerukan untuk kita mau menghantarkan anak-anak kita jadi anak-anak yang kudus. Ada nggak teman-teman anaknya yang punya cita-cita ingin jadi orang kudus? Ada nggak? Nggak ada ya? Oh ada ya? Wah, puji Tuhan. Ya. Hari ini kan kalau kita tanya, mungkin zaman dulu kalau kita tanya cita-citamu apa? Pilihannya kalau nggak presiden, ya kan, dokter, polisi, astronot, nah kayak gitu. Tetapi pernahkah kita memberikan challenge, tantangan kepada anak-anak kita? Siapa yang mau jadi orang kudus? Nah, mungkin teman-teman berpikir begini, hari-hari ini masih ada sih orang-orang kudus? Ya, jawabannya masih ada, dan kesempatan itu masih terbuka. Kita percaya bahwa pada saat kita dinobatkan menjadi orang kudus, maka jalan ke surga itu terbuka lebar. Amin. Amin. Nah, ada seorang santo yang masih sangat muda. Ya, dia dinobatkan sebagai santo kurang lebih di umurnya masih 16-17 tahun. Ada yang tahu? Santo apa? Yang baru dinobatkan sebagai santo. Kalau Carlo Acutis. Carlo Acutis. Ya, dia adalah
seorang santo dari generasi milenial ya. Kalau kita bisa bilang itu Gen Z gitu ya. Nah, ternyata hari-hari ini gereja tidak hanya memperhatikan orang-orang yang sudah berumur atau orang-orang yang sudah tua, tapi mereka juga sangat memperhatikan orang-orang muda. Dan yang terpenting adalah bagaimana kita membangun satu relasi yang terbaik. Ya. Seperti di dalam keluarga kita, keluarga yang baik, keluarga yang bertahan dengan baik itu adalah keluarga yang komunikasinya lancar, betul ya? Sehingga relasinya semakin lama semakin kuat. Nah, begitu juga dengan tema kita hari ini, yang juga mungkin itu dia protes itu ya, protes atau amin gitu ya, Amin. gitu ya. Nah, hari ini kita bicara tentang doa. Mungkin teman-teman bilang, waduh, kok bicara doa lagi ya? Nah, sehingga hari ini kita cuman mengutip sedikit dari kebenaran firman Tuhan, tapi kita akan ngobrol banyak tentang pengalaman kita berkaitan dengan doa. Saya akan buka dengan satu pertanyaan penting, ya. Mengapa doa itu sangat penting? Nah, ada yang mau bantu jawab? Jawabannya tidak ada yang salah. Ya, ini pendapat, ya. Ini bukan ujian, sekali lagi ya. Tapi ini pendapat. Mengapa doa sangat penting? Ada? Iya, silakan. Untuk membangun relasi dengan Tuhan. Membangun relasi dengan Tuhan. Ada jawaban yang lain? Nafas. Nafas apa ini? Ya, nafas kehidupan kita. Kalau kita punya hubungan baik dengan Tuhan, setiap hari itu kan awalnya adalah itu nafas kalau Tuhan yang kasih ya. Oke, jadi doa tidak bisa terlepas dari kita ya, karena itu adalah nafas kita. Luar biasa, 2 jawaban itu sudah mewakili materi hari ini. Jadi materi kita selesai. Ya, bicara tentang doa, pasti kita bicara tentang relasi. Nah, relasi kita bicara tentang komunikasi. Nah, doa itu adalah bahasa yang kita pakai untuk berkomunikasi dengan Tuhan kita, dengan pencipta kita. Itu bahasa yang kita pakai. Nah, suatu kali saya punya seorang teman yang dia ngasih les anaknya gitu ya. Ngasih les, kalau Inggris mungkin udah biasa ya, dia ngasih les bahasa Mandarin. Nah, dia ngasih les 1 minggu itu kurang lebih 3 kali pertemuan, masing-masing 1 jam. Nah, anak ini sudah les bertahun-tahun, tetapi kalau diajak ngobrol, mungkin sudah 2-3 tahun dia les, diajak ngobrol bahasa Mandarin dia masih kaku. Nah, tetapi ada teman yang lain, dia ngasih, cara dia mengajar anaknya untuk bahasa Mandarin adalah dia kirim anaknya ke China. Ya, di sana dia belajar bahasa dan sekaligus dia tinggal di sana. Menurut teman-teman kira-kira yang lebih cepat fasih bahasa Mandarin yang mana? Yang dikirim ke China ya. Di mana dia merasakan sendiri bagaimana dia harus hidup dengan bahasa yang ya mau nggak mau dia harus belajar gitu kan. Beda sama yang les aja. Kalau yang les mungkin 1 jam dia pulang, balik bahasa Surabaya lagi gitu kan. 1 jam lagi dia les, dia ngerti, balik lagi bahasa Indonesia lagi. Nah, saya mau ngutip 1 ayat ya dari Yohanes 15 ayat 5 terkait dengan pertanyaan tadi. Mengapa doa itu sangat penting? Di ayat ini dikatakan begini, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi betul sekali apa yang menjadi jawaban dari sister kita, bahwa doa itu adalah nafas kehidupan kita, di mana sepersekian detik kita terlepas dari kasih Allah, terlepas dari kehidupan bersama Allah, maka kita nggak bisa hidup sebenarnya. Kita akan mati kalau kita terlepas. Maka doa ini sangat penting untuk terus menyambungkan komunikasi kita dengan Allah, menyambungkan relasi kita dengan Allah. Doa bicara tentang sebuah relasi. Ya, itu kata kunci yang pertama. Nah, manusia itu tidak bisa hidup di luar kasih Allah, sehingga mereka harus terus berusaha membangun relasi dengan Allah. Ya, salah satu caranya adalah dengan doa. Komunikasi yang baik itu akan membuat kita menempel dengan kasih Allah. Saya mungkin mau sharing sedikit. Suatu kali
saya melakukan pengakuan dosa, ya kan? Saya pengakuan dosa, saya nggak cerita dosa-dosa yang lain ya, saya cuma cerita satu dosa aja gitu ya, yang kaitannya dengan tema, gitu ya. Saya bilang begini sama Romo, Romo, saya berdosa karena saya itu sering lupa berdoa, ya kan? Terus saya kalau mau berdoa itu nggak bisa lama, Romo, paling banter itu 5 menit, 10 menit itu sudah bagus. Kayaknya sudah kehabisan kata-kata gitu, mau ngomong apa lagi gitu kan. Apakah saya berdosa, Romo? Kalau saya berdosa tolong ampuni saya bilang gitu sama Romo. Lalu jawaban Romo cukup mengagetkan saya karena dia bilang begini. Kalau ada yang bilang bahwa doa kita itu harus 1 jam 1 hari atau harus 2 jam 1 hari, itu sebenarnya salah katanya. Waduh, saya bilang, waduh, 1 jam aja salah gitu, apalagi yang 5 menit kan. Nah, terus saya bilang, terus berapa lama Romo kalau kita mau berdoa? Kita harus berdoa 24 jam katanya. Waduh, saya bilang, Romo yang bener aja. Kalau Romo kan ada yang ngasih makan ya. Kalau kita kan harus kerja. Gimana caranya, Romo? Lalu Romo itu bilang begini. Nah, doa itu adalah bagaimana tidak bicara soal apa yang kita katakan kepada Tuhan, tetapi bagaimana setiap tarikan nafas kita, seperti apa yang Sister tadi katakan, setiap tarikan nafas kita itu kita bergantung sama Tuhan. Jadi itulah yang mendasari kenapa doa itu harus 24 jam. Coba bayangkan, satu tarikan nafas yang kita tidak mendapatkan kasih karunia dari Tuhan, berhenti langsung nafasnya, betul enggak? Karena setiap tarikan nafas kita itu sebenarnya adalah mujizat Tuhan. Kok bisa gitu, nggak dipikir, nggak direncanakan, kok bisa napas? Kan semuanya berjalan secara otomatis ya. Nah, itu menandakan apa? Kita itu hidup betul-betul tergantung dari kasih Tuhan. Dan itu apa? Setiap detik, setiap tarikan nafas, bahkan sepersekian detik. Nah, itu yang semakin menguatkan saya bahwa sebenarnya doa itu tidak bicara soal berapa lama kita di dalam gereja, berapa lama kita berlutut misalnya di Gua Maria, bukan. Tetapi doa bicara tentang relasi kita dengan Tuhan. Kadang berdoa itu kita bicara, tetapi yang lebih penting lagi pada saat kita berdoa, membiarkan Tuhan bicara kepada kita. Itu lebih penting daripada berapa banyak kita bisa berbicara kepada Tuhan. Ya, oke, kita ada tambahan. Kalau terkait dengan itu ya, kalau saya sih kebanyakan sharing aja. Yang lalu Roma tuh bilang gini sama saya, indikatornya bahwa kita ini udah tiap tarikan nafas itu menyatu sama Tuhan. Yang sederhana gini, di sini mungkin ada yang orang Surabaya bilang latah. Ada enggak yang latah? Enggak ada ya. Atau kalau misalnya kaget, misalnya kita di jalan terus disenggol orang, pas kita jalan kita kesentuh terus kaget gitu. Biasanya kalimat apa yang keluar? Ayam. Atau sekarang ya, oh semua kebun binatang lah disebut ya. Nah waktu itu Romo bilang, salah satu yang bisa kamu lihat pada saat kamu misalnya barang jatuh atau lihat apa gitu, apa yang terucap, itu bisa menjadi ukuran kita relasinya berarti sama siapa. Kalau kayak gitu ya mungkin relasinya sama ayam itu tadi. Nah itu dia bilang gitu, itu cukup menyentak, karena kalau dikaitkan dengan yang Joy sampaikan, padahal ini Romonya berbeda ya. Saya waktu itu ikut seminar, terus dibilang bahwa kalau dalam tiap helaan nafas kita sebut nama Tuhan Yesus, maka pada saat jebret ada kejadian apa, maka yang kita sebut, yang kita keluar pasti adalah itu yang kita sebut gitu. Nah itu tergambar dari, biasanya kalau saya naik pesawat gitu ya, naik pesawat pelayanan gitu, di situ saya melihat kebesaran Tuhan. Ternyata kita itu pada saat kondisi yang genting, setiap kita itu pasti tahu kok kita itu ujungnya nyari siapa. Ini betulan. Kalau lagi mau take off kan selalu dikasih tahu untuk berdoa dulu ya, beberapa maskapai tertentu gitu ya. Dan ada hal yang tanpa disuruh akan otomatis mereka connect dengan Tuhan, adalah kalau lagi turbulence, gagal mendarat, kena angin, gak bisa mendarat, atau goncangan, disuruh segera pakai sabuk pengaman, itu banyak yang langsung menyebut siapa nama Tuhannya gitu ya. Nah itu salah satu hal yang setiap tarikan nafas kita, kalau kita tahu siapa Tuhan kita,
kita tidak bisa tanpa Dia, maka pasti itulah yang kita sebut. Ya. Nah, mungkin ini bisa menginspirasi teman-teman sekalian. Kalau seandainya habis gini kita terus, kalau kita latihan kan seperti doa Yesus ya, Yesus, Yesus, seperti itu terus kita panggil namanya. Sehingga kalau maaf kata, misal relasi kita lagi buruk, lagi konslet sama anak gitu ya, kadang anak ini diomongi ya nggak bisa. Kalau dulu kita ngomel, sekarang kita ambil nafas saja, Yesus, ini anakmu Tuhan, ini anakmu. Kadang yang bikin kita pegel itu kan kok kayak nggak nurut sama kita gitu ya. Udah biarin aja, Tuhan ini anakmu, aku kasih ono kekuatan untuk bisa bimbing anak ini. Gitu aja, tarikan nafas kita, Yesus. Atau kita hadapi masalah apapun, tenang sebentar, seperti yang dilakukan oleh Tuhan kita untuk selalu connect dengan Allah Bapa. Seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat itu tadi yang kaitannya doa individu, doa pribadi. Setiap kita kalau bisa punya koneksi pribadi dengan Tuhan. Tapi yang indah kalau kita dipersatukan dalam keluarga, itu ternyata ada satu doa yang sungguh-sungguh punya kekuatan yang luar biasa, yaitu kalau kita berdoa bersama atau doa sepakat. Doa sepakat itu kalau kita lihat kekuatannya bukan 1+1 berdoa jadi 2 gitu, bukan. Tetapi kalau firman Tuhan sendiri mengatakan 2-3 orang berkumpul dalam namaku, maka di situ aku hadir, gitu ya. Dan itu kalau kita tarik semangat kita dari gereja Katolik, kalau kita lihat contoh misalnya, kalau kita punya intensi misa, mungkin setelah habis gini kalau teman-teman Romo bacakan intensi misa, kalau dulu ya sebatas saya intensi misa tambah bikin suwe misa, apalagi intensinya panjang gitu ya. Sekarang ayo kita hayati itu sebagai bentuk permohonan doa dari satu tubuh Kristus, dari satu saudara-saudara kita yang punya doa yang sama, yang kepingin kita doakan secara komunal, secara kesatuan. Jadi kalau misalnya disebutkan ada permohonan doa dari saudara kita agar arwahnya ini, teman-teman tolong jangan lagi mencibir, jangan lagi dulu sok suwe romoe baca no situ-situ, tapi kita tenang sebentar, kita connect dengan yang didoakan itu. Karena kan tidak terbatas ruang dan waktu ya. Misal disebut arwah bapak siapa, kita doakan dia, roh itu kita doakan. Dengan seperti itu, itulah makanya terus biasanya Romo terus ngajak kita untuk berdoa bersama-sama. Dan kalau Romonya kadang diulang lagi ya, di doa umat diulang. Atau kalau yang arwah biasanya pada saat doa syukur agung juga diulang lagi, disebut lagi. Karena apa? Itulah kekuatan doa bersama, doa sepakat, atau yang disebut dengan doa jemaat. Nah, itu yang oleh gereja, kan kita keluarga itu kan eklesia domestika, gereja kecil. Itulah semangat itu yang ayo kita tarik ke rumah kita masing-masing. Kalau kita terbiasa untuk berdoa bersama, maka kekuatannya, powernya itu akan luar biasa. Ya, kita bukan jualan jamu, tapi ini janji Tuhan. Karena Romo Eko Wahyu pernah bilang gini, keluarga yang bersatu dalam doa itu akan lebih kuat terhadap segala macam godaan. Wong kita doa aja godaan ndak kurang-kurang, apalagi kalau kita ndak doa gitu ya. Terus tujuan doa yang kedua adalah, kadang kita udah doa sepakat nih, terkadang ada doa yang Tuhan tidak kabulkan. Nah, pada saat kita sudah berdoa bersama, satu keluarga itu kita bisa saling menguatkan. Mungkin permohonan kita tidak Tuhan berikan karena ada sesuatu yang lebih indah yang akan Tuhan beri, tidak tahu kapan. Atau minimal, kalaupun itu tidak pernah terwujud, satu keluarga ini saling menguatkan bahwa kalau itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, satu keluarga ini pun tidak kecewa, tetapi bisa saling meneguhkan. Nah, itu kekuatan dari doa sepakat. Ini ada satu quotes yang menarik ya, dari satu buku kita baca, kita akan intim kepada siapa kita berdoa, kemudian dengan siapa kita berdoa, dan untuk siapa kita berdoa. Kita akan intim kepada siapa kita berdoa,
dengan siapa kita berdoa dan untuk siapa kita berdoa. Kalau kepada siapa, pasti kita jelas berdoa kepada Tuhan, Bapa Surgawi. Ada yang masih berdoa buat Dewi Kwan ini sih? Nggak ada ya. Terus yang kedua, dengan siapa kita berdoa? Ya kalau kita pasutri doa, dulu waktu anak kami masih kecil-kecil, kita doa cuma bisa doa berdua. Karena kalau doa sama mereka, kitab suci kadang dilompati, kadang sobek semua gitu ya. Ya tapi pokoknya mereka melihat kita berdoa. Sekarang mereka mulai udah gede-gede, lebih bisa untuk selalu pokoknya sepakat doa sama-sama. Minimal itu adalah yang budaya yang terus kita bangun. Seperti itu. Kita perlu belajar juga dari saudara-saudara kita yang Muslim ya. Mereka kan juga berdoa dengan dipimpin imamnya. Dan itu hal yang baik. Siapa imamnya? Ya, kepala keluarganya. Kalau mereka bahkan imamnya di depan, umatnya di belakang gitu ya, berdoa berjamaah. Kita berdoa melingkar, dipimpin oleh seorang imam. Itu pun sama, karena Yesus pun menghendaki kita berdoa seperti itu. Dan kita akan intim untuk siapa kita berdoa. Misalnya satu keluarga, kita mau doakan papanya supaya kerjaannya papanya lancar gitu ya. Berarti kita semua, roh kita akan tertuju pada papanya. Kalau misalnya kita doakan, kayak kami doakan anak kami yang jauh, yang sekolah jauh, tidak di sini, di luar negeri. Walaupun terpisah, tapi kami bisa connect gitu. Pada saat itulah walaupun tidak ketemu secara fisik, tetapi roh itu tidak terikat ruang dan waktu, akan intim dengan itu. Teman-teman yang terkasih, membangun budaya itu bukan hal yang 1-2 kali. Makanya Yesus pun bilang tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga denganku 1 jam saja gitu ya. Itu sudah para rasul, itu lingkaran dalamnya Yesus sendiri. Nah kalau kita lihat, kita perlu untuk membangun habit ya. Membangun habit untuk memaksa berdoa gitu ya, memaksa dalam arti. Teman-teman di sini ada enggak yang setiap hari punya waktu khusus untuk berdoa bersama satu keluarga? Ada? Waktu khusus. Waktu khusus. Bukan doa makan ya, selain doa makan. Kalau doa makan itu gampang, ada mesti meja makan. Selain doa makan. Selain doa makan, ada ya? Puji Tuhan. Tapi Jadi, ada brevir toh ya? Bukan brevir. Brevir 7 kali gitu. Enggak ya. Kalau misalnya tidak bisa berdoa satu keluarga, orang tua dan anak, ada enggak yang pasangan suami istri punya waktu khusus untuk berdoa bersama? Ada? Ada. Mungkin ya kayak kami gitu ya, anaknya dulu waktu masih kecil-kecil, kalau sekarang masih sudah oke lah ya. Dulu masih kecil-kecil susah kalau mau diajak doa bareng gitu kan. Tapi minimal suami istri berdoa di waktu yang sama. Yang barengan, yang betul-betul barengan, rutin. Ada ya. Ada ya. Kalau kita bicara doa sepakat, itu ada unsur-unsur yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah yang jelas hati kita harus bersama-sama. Yang kedua, kita berdoa di waktu yang sama. Dan yang ketiga, yang paling penting, kita berdoa untuk permohonan atau intensi yang sama. Itu doa sepakat. Tapi berarti kalau lagi tukaran nggak bisa doa. Jadi perhatikan, sebuah keluarga yang punya habit doa bersama itu jarang tukaran. Iya. Kenapa? Ya karena nggak bisa doa kalau tukaran kan gitu kan. Akhirnya habitnya terganggu sehingga mungkin merasa gini, kok nggak enak apa ya hari ini nggak bisa doa gara-gara tukaran. Akhirnya apa? Akhirnya ada satu kesadaran, ada satu usaha untuk membereskan kalau ada masalah. Dan akhirnya hidupnya bisa kembali masuk ke dalam satu rutinitas yang kita nikmati bersama, yaitu doa bersama. Hari ini kami terus mencoba untuk berdoa bersama. Anak-anak, kalau yang anak kami yang udah besar, dia udah bisa doa spontan. Tapi kalau yang masih SMP kelas 1, kelas 2 ini masih agak sulit gitu ya. Kadang-kadang, ayo kamu yang pimpin gitu. Dia harus AO gitu kan. Ya bukan berarti kalau anaknya pewarta pasti doanya lancar gitu, enggak juga gitu kan. Sama aja, mereka juga AO gitu kan. Nah, nggak apa-apa. Kalau misalnya mereka kesulitan doa spontan, kita ajak mereka untuk doakan yang mereka bisa.
mereka bisa apa? Mereka bisa Bapa kami, mereka bisa Salam Maria, mereka bisa kemuliaan, mereka bisa terpujilah, apapun. Karena semua doa itu punya bobot yang sama. Nah, tetapi yang paling penting adalah punya intensi yang sama. Nah, ini yang harus kita siapkan. Sebelum kita berdoa, kita ngobrol dulu. Kita ini mau doain siapa? Misalnya, oh kalau malam ini kita doain mamanya misalnya supaya sehat. Mungkin hari ini mamanya batuk-batuk supaya sehat. Kita berdoa sama-sama dengan intensi yang sama. Nah, firman Tuhan yang tadi dikatakan istri saya tadi, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka, itu merupakan satu kekuatan yang tidak main-main loh. Kalau Tuhan ada di antara kita saat itu, saya percaya apapun doa kita pasti terkabul asalkan sesuai dengan yang Tuhan mau. Ya, kalau tidak terkabul berarti apa, teman-teman? Berarti tidak sesuai dengan yang Tuhan mau. Ya kan? Misalnya nih kita doa sepakat besok harus dapat undian 1 miliar dari undian Pakuwon misalnya. Ya, kalau Tuhan nggak mau ya nggak bisa gitu kan? Karena itu bukan kebutuhan utama kita, itu keinginan kita. Tetapi kalau kita berdoa sungguh-sungguh bersama-sama dan keinginan kita atau intensi kita itu sesuai dengan yang Tuhan mau, pasti terkabul. Ya. Terkait dengan ini ya, kalimatnya kan aku ada di tengah-tengah mereka gitu ya. Teman-teman yang terkasih, ini adalah janji Tuhan. Tuhan kan bilang aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itu perkataan Yesus waktu naik ke surga gitu ya. Gereja Katolik secara khusus dalam katekismus menyebutkan bahwa Yesus hadir itu yang pasti, yang puncak iman kita tertinggi adalah dalam sakramen Ekaristi, dalam kurban Ekaristi itu. Itu Yesus sungguh-sungguh hadir. Jadi Yesus pakai mulutnya para imam, para presbiter itu untuk aku hadir. Jadi Yesus yang hadir, Yesus yang ngomong, Yesus yang mempersembahkan tubuh dan darahnya yang dipecahkan itu. Nah, kalau bentuknya hadir dalam sakramen hadir dalam doa bersama, itu Yesus juga hadir secara rohani. Kalau yang di dalam Ekaristi itu realis presensia, memang Yesus hadir secara dirinya, secara nyata. Tapi kalau dalam doa itu secara rohani. Dan itu adalah bentuk penyertaan Tuhan sampai kepada akhir zaman. Jadi jangan pernah main-main dengan kekuatan doa. Kalau kita ingat-ingat ya, makanya tadi suami saya nanya, suami istri pernah doa bareng apa enggak? Semua ini pernikahannya diberkati sakramen perkawinan ya di gereja ya. Kalau kita flashback, diputar lagi nanti video perkawinannya. Biasanya setelah kita selesai misa, pasti kita akan bawa bunga ke Bunda Maria. Oh bener berarti. Sepakat sama. Bawa bunga kepada Bunda Maria. Terus di situ biasanya langsung Ave Maria gitu kan. Kornya nyanyi begitu indah. Di situ terus kita biasanya pasti disuruh doa di Bunda Maria, Bunda Gereja itu. Kalau sampai ndak nututi doa, ndak isa doa spontan, lakukan seperti itu. Doa 3 kali Salam Maria. Kita minta tolong Bunda Maria mendoakan kita. Dia adalah ibu kita. Kayak kita doa ke mama, minta tolong mama kita doakan loh. Ma doakan ya supaya keluargaku selalu dijaga oleh Tuhan. Dan itulah yang bisa kita lakukan. Jadi saya kalau sama suami kadang kalau misalnya nggak nututi, sudah sama-sama capek, dia pulang kerja juga udah capek, saya kadang udah tidur duluan, ya paling dia pegang tangan saya kayak gini, langsung kita doa 3 kali Salam Maria. Nggak nututi doa spontan nggak apa-apa, tapi minimal adalah selalu keluarga itu dikonekkan dengan doa. Nah kalau tadi saya cerita, berarti kalau lagi tukaran nggak bisa doa ya. It could be. Bukan berarti kami selalu holy, gak pernah nggak tukaran ya. Pada saat tukaran, kadang kan pasti harus satu merendahkan hati untuk ngajak doa gitu ya. Kadang juga saling nolak, nggak wis doa dewek kali ini. Juga ada seperti itu. Tapi pasti ada rasa kayak, loh kok hari ini gak doa sama-sama ya? Kok kayak ada yang kurang ya? Dan itulah yang makanya satu hari sediakan waktu untuk doa bareng. Nah terserah mau tiap pagi pokoknya ben melek doa bareng,
atau kalau mau tidur doa bareng, atau kalau mau kerja doa bareng. Pokoknya minimal sediakan 1 kali waktu untuk doa bareng. Karena dari risetnya, keluarga yang berdoa bersama itu persentase untuk berpisah itu lebih kecil 20%. Itu dari penelitian yang kemarin dipaparkan Romo Eko Wahyu ya. 20% itu lebih kecil kecenderungannya untuk berpisah karena doa sama-sama. Ya. Oke. Nah, mungkin kita akan bahas beberapa fenomena yang real terjadi ya di dalam keluarga terkait dengan kehidupan doa. Yang pertama begini. Anak-anak disuruh belajar tentang bagaimana berdoa, tetapi mereka tidak mengalami situasi doa di rumah. Ya, Ini yang mereka tadi analogi les Mandarin tadi. Jadi mereka misalnya disuruh ikut seminar, disuruh ikut PD, supaya apa? Tujuan orang tua, supaya mereka bisa berdoa, supaya mereka menyadari pentingnya doa. Tetapi di rumah mereka tolah-toleh. Kapan suasana doa itu terjadi? Sehingga di pikiran mereka hanya terpikir begini, oh kalau saya berdoa, itu bisa terjadi hanya kalau aku di gereja, hanya kalau aku di PD. Nah itu sering terjadi. Tapi saya percaya di tempat ini nggak ada ya yang seperti itu ya. Mari kita buat situasi itu menjadi situasi yang sehari-hari terjadi di dalam keluarga kita. Jadi kalau anak misalnya belajar berdoa di PD, nah begitu mereka pulang ke rumah, realisasikan apa yang mereka pelajari, dan itu tidak sulit, Bapak Ibu, tidak sulit teman-teman. Ya, nah itu yang pertama. Fenomena yang kedua, ada keluarga yang sebelumnya tidak punya kebiasaan berdoa bersama. Jadi misalnya begini, saya sebelum menikah dengan orang tua saya tidak punya kebiasaan berdoa bersama. Terus misalnya istri saya sama orang tuanya juga tidak punya kebiasaan berdoa bersama. Terus kita menikah. Nah, ada satu kesulitan bagi kita untuk membangun habit yang baru. Kenapa? Karena kita sendiri nggak bisa, nggak terbiasa, gitu kan? Nah, sehingga apa yang harus kita lakukan? Kalau kita mau anak-anak kita, generasi kita itu pada saat mereka nanti membangun keluarga mereka sudah terbiasa berdoa bersama, maka habit itu harus kita bangun mulai dari sekarang. Kan mungkin saja ada orang tua yang sebelumnya mungkin bukan Katolik, mungkin setelah menikah atau mau menikah baru masuk Katolik, sehingga tidak biasa tuh berdoa secara Katolik, tidak biasa berdoa bersama keluarga apalagi gitu kan. Nah, akhirnya menikah dan Katolik. Akhirnya apa? Pendidikan rohani semua diserahkan kepada guru, pendidikan rohani semua diserahkan kepada romo. Nah, ini ada biasanya terjadi satu kesulitan di situ. Itu fenomena yang kedua. Jadi apa yang perlu dilakukan kalau fenomena ini terjadi adalah mari kita start dari keluarga kita. Apapun kesulitan yang kita hadapi, misalnya kita terpisah jarak atau apapun, mari kita bangun satu habit yang baru. Bikin jadwal doa sepakat setiap hari. Saya tidak bicara soal waktunya kapan, saya tidak bicara soal durasinya berapa lama, tetapi setiap hari jadikan itu gaya hidup. Ya, kalau nggak doa bersama itu rasanya hari itu ada yang kurang. Itu aja, ya. Nah, kalau yang di sini ada yang anaknya udah komper. Komuni pertama. Komper ya. Itu kalau fenomena yang kami temui itu kakak-kakak ya pembina komper itu cukup banyak mengeluhkan. Saya percaya tapi bukan di sini, tapi ayo kita tularkan di lingkungan kita masing-masing. Cukup banyak yang pada saat kemudian mereka dites untuk suruh doa tobat, suruh doa aku percaya, itu maaf banyak orang tuanya yang notabene itu males untuk ngajari anaknya. Karena malah nganggap aduh mau komuni aja kok kita yang harus ngajari sih, mbok itu urusannya kakak-kakaknya itu loh suruh ngajari. Ada yang begitu loh. Tapi itu saya percaya di sini tidak ada ya. Nah, kalau sampai kayak doa-doa dasar itu mungkin bagi teman-teman kerasa panjang, mosok bisa mereka ngafal aku percaya. Tidak usah dipaksain ngafal. Tapi kitanya yang doa, kita yang terus ngomong aku percaya akan Allah, karena itu iman loh, dasar iman kita kan. Nah itu kita doa terus kita ulang, nanti minimal anak kita akan mendengar, anak kita akan juga bisa tahu gitu.
ya kayak tadi sistemnya, kita ciptakan iklim negara kita ini negara bahasa doa itu di keluarga kita. Apakah keluarga kami tidak pernah mengalami itu? Lucu, pada saat anak kami ngeredek di tes untuk komper itu ya, waktu itu ya, karena papanya ketua PD waktu itu gini, aku percaya akan Roh Kudus, gereja kami paroki Roh Kudus. Aku percaya akan Roh Kudus, gereja Roh Kudus, persekutuan doa, ngomongnya gitu kan, bapaknya ketua persekutuan doa, gitu kan. Waktu itu terus sampai sama kakak gini, diulang pelan-pelan, baru gitu. Aku percaya akan Roh Kudus, gereja Roh Kudus, gitu lagi. Tapi apa yang mau saya bilang? Bukan hal yang mudah kalau kita bukan hal yang sulit kalau kita terus bunyikan itu dalam doa kita. Tapi jangan suruh kami untuk doa syahadat panjang ya. Kita pun tidak awal itu syahadat panjang. Tapi kalau kita mau ajarkan ke mereka syahadat panjang itu justru yang lebih iman kita lebih dikuatkan di situ tentang kredo yang syahadat panjang. Nah itu yang sederhana. Sampai waktu itu kita ya mau ketawa, terus dia kan takut tak lulus. Persekutuan para kudus jadi persekutuan doa ya toh. Terus dia bilang, nah, soalnya papa kan ketua persekutuan doa. Jadi dia mindsetnya begitu gitu. Nah itulah teman-teman, makanya kalau habit itu kita bentuk, mereka akan bisa lama-lama terbiasa gitu ya. Terus satu hal lagi, mungkin kalau di gereja Katolik kita memang tidak kalau merangkai kata-kata mungkin tidak sebagus teman-teman kita dari gereja sebelah gitu ya. Tapi tidak apa-apa, itulah keindahan gereja Katolik. Kalau misalnya pernah kayak gini misalnya, kadang kalau papanya doanya panjang gitu ya, doa mau makan gitu panjang, namanya anak kecil ya, jujur aja kadang anak-anak itu nolak gini gitu ya. Kalau udah kayak gitu, jangan juga terus mematahkan mereka dan berdoa, jangan kayak gitu. Mereka akan takut untuk mengekspresikan, itu kan jujur ungkapan polos mereka. Kita cuma gini aja. Setelah itu kita yang ngomong ke papanya, berikutnya mungkin kalau doa makan lebih kayak di mall, wis dikurangi sidik lah. Kan kadang didoakan lengkap ya, mulai itu mari kita berdoa untuk yang belum bisa makan seperti kita anaknya wis liya ini kudu makan ya toh, seladem. Terus kadang begitu selesai kemuliaan kepada Bapak, anaknya wis mau gini satu-satu, waduh itu langsung mau duduk gini toh, Papa itu aneh kok lama gitu ya. Nah itu pun kita ayo juga belajar adjust. Kalau anak kita memang belum oke gitu, kita pun sendiri juga perlu untuk wise untuk hal itu. Itu kalau kami ya. Kalau teman-teman merasa bahwa enggak, pokoknya anakku harus doa panjang, harus bisa, bahkan mungkin saat doa tak ajak litani orang kudus, ya enggak apa-apa. Terserah gitu loh, itu keluarga masing-masing. Tapi kalau anak kami tipe yang berani ekspresif gitu, kalau enggak cocok gitu berani ngomong, nanti mulai apa itu doa tadi panjang sekali, itu ayam itu selak diambil kucing, itu bisa ngomong kayak gitu. Nah jadi kita juga belajar dari mereka, minimal pada saat mereka berekspresi, kasih mereka ruang untuk melihat hidup doa itu seperti apa. Loh anak saya yang kecil ya, waktu itu papanya lagi pelayanan luar kota, gak bisa tak hubungi, masih di pesawat, terus ini apa itu namanya jet spray itu loh, itu udah ada keran, jadi harus ganti kepala jet spraynya. Wis gak ngerti caranya ya apa, tahu anak saya yang kecil gini, mama sebelum berangkat kita doa dulu. Terus dia doanya gini toh, Tuhan tolong mama supaya nanti di toko ketemu penggantinya, amin. Lu doa gitu toh. Lu kalau gitu akan wis panik disian toh. Ini enggak, dia duduk di tangga, dia doa, Tuhan supaya mama ke toko ketemu penggantinya. Betulan masuk toko, saya masuknya ke toko listrik karena wis bingung itu muncul terus air ya toh. Punya ndak ini jet spray kayak gini, terus bisa ketemu, malah dia kasih dua pilihan, sama pipane atau cuma kepalane nih. Wah kepalane tok kok. Terus begitu saya ganti di plester apa ya, kan kurang lebih yang ngerti. Anak saya bilang gini, mama ganti Ian doa, Tuhan tolong mama Tuhan supaya bisa. Kadang anak kita doa itu bentuknya itu nggak indah kayak kita. Oh kita kan
Bapa surga. Oh sampai bertele-tele. Kadang bagi anak kita ini ayam wis mau makan Tuhan. Gitu. Nah, jadi ayo kita mulai dengan yang doa sama Tuhan itu fun gitu. Doa sama Tuhan itu menyenangkan gitu ya. Dan satu hal mungkin yang bisa teman-teman kalau mau tiru silahkan, bentuk atmosfernya itu gini. Kalau saya itu kebiasaan rosario tak taruh di mana-mana. Sungguhan. Kadang saya selesai doa tak taruh di mana. Saya habis doa tak taruh di mana. Minimal anak kita tahu orang tuanya berdoa. Itu ngefek. Saya saking nggak bisa nunjukkan fotonya. Satu kali di kotak rosario saya itu, anak saya naruh permen kiss. Tahu permen kiss ya? Sing ada tulisannya I miss you apa gitu kan? Tulisannya gini, maukah kamu jadi pacarku? Oh saya GR, waduh anakku ini nganggep aku pacar ya gitu kan. Terus ternyata katanya, kenapa nak kamu naruh sini? Karena saya tahu mama berdoa suatu saat kalau aku nembak pacar, tak kasih permen ini, aku tahu itu berarti sudah didoakan mama. Lucu toh, anak kecil itu out of the box. Dan betulan permen itu dia kasih waktu dia nembak pacarnya yang sampai sekarang ini. Dia pakai permen itu untuk nembak. Dia taunya, saya yo ndak kata doa koyok biksu yo sing kemana-mana ayo doa rosario, ya ndak gitu. Tapi minimal anak kita tahu kita doa. Apapun ya, doa apapun, mau naruh doa kuasa, kadang sengaja kok, agak sengaja tak tunjukin ini doa yang tak doakan. Kadang anak saya lewat gini dok, doa lagi gitu, enggak apa-apa. Bila perlu di rumah tuh tuempel lono kabeh, jadi dia lewat, oh doa lagi, ini doa lagi, apapun itu. Dengan seperti itu yang tadi Joy bilang, atmosfernya ini mereka tahu bahwa di sini itu CCTV-nya Tuhan di mana-mana. Dan itu yang dari kecil bisa ditanamkan ke mereka. Sekarang anak kami yang di Korea itu puji Tuhan doanya itu lebih jago dibanding kami, lebih kuat. Jadi kalau mau ujian itu dia novena, dia rosario seperti itu. Kemarin pada saat dia mengajukan untuk summer camp dan mengalami fail, tak pikir dia bakal down. Yang dia lakukan gini, mama just don't contact me for 1 hour, aku mau ke gereja katedral, aku mau doa di sini. Itu bagi kami more than anything gitu ya. Istilahnya itulah bekal yang bisa kita kasih. Dan kalau anak pertama kami kayak gitu, enaknya. Makanya kalau punya anak banyak ya. Kalau yang pertama itu kayak gitu, itu dia yang bisa nuturi adik-adiknya. Kadang kalau kita orang tua yang nuturi itu beda. Tapi kalau pokoknya cuma bilang gini tok, berangkat Miss Dina, oh berangkat naik sepeda di gereja, berangkat. Tapi kalau kita yang ngomong, selalu dipikirin kita yang nyuruh-nyuruh gitu. Termasuk juga doa. Kokonya yang bilang rosario, cuma satu kata rosario, oh kita ya itu kayak tadi butuh ngasih contoh nelecek mana-mana. Tapi kalau dia lebih apa ya, kayak ngelihat kokonya kayak lebih sebaya gitu ya, bukan yang memerintah. Nah kalau punya anaknya punya ada 2 ada 3, yang nomor 1 aja kita betul-betul pegang, jadiin dia bisa pengaruhi ke adik-adik. Itu kalau anak kami ya, itu yang bisa kami sharing. Ada fenomena ketiga yang juga terjadi di keluarga-keluarga zaman sekarang. Jadi orang tuanya ini dulu punya kebiasaan doa bersama. Tetapi ternyata setelah membangun suatu keluarga yang baru, akhirnya tidak mau doa sepakat atau tidak mau doa bersama. Setuju ya? Dulunya punya kebiasaan itu, begitu punya keluarga yang baru, tapi ini ada. Ternyata tidak mau. Ini ada yang kayak gini. Kenapa ini terjadi? Ternyata pada saat dia punya kebiasaan berdoa bersama dengan keluarganya yang lama, jadi istilahnya yang dia sebagai anak ya, itu ada luka pada saat berdoa bersama. Nah, lukanya itu bagaimana? Pada saat dia mencoba untuk berdoa, yang dia dapat bukan support, tapi yang dia dapat justru bulian. Yang dia dapat justru bukan penghargaan, tetapi yang dia dapat mungkin dibilangi, kamu kalau berdoa jangan begitu, kamu pokoknya yang membuat dia malah merasa
kok aku doa kok malah salah ya. Nah, ini yang terjadi sehingga pada saat orang ini bangun keluarga yang baru, dia tidak mau berdoa bersama. Karena gini, dia tidak mau apa yang dia alami Ke itu anaknya. dialami oleh anaknya. Dia sudah punya mindset, oh kalau berdoa bersama itu tidak membawa berkat, tambah bikin stres. Nah, ini yang terjadi. Kalau sudah seperti ini terjadi, mungkin kalau salah satu di antara kita juga ada yang mengalami ini, apa yang perlu kita lakukan? Kita perlu pemberesan. Kita perlu melepaskan pengampunan. Karena kalau kita nggak melepaskan pengampunan, kita nggak rekonsiliasi, itu akan terus berjalan dan akan jadi kebiasaan yang tidak baik untuk keluarga kita yang baru. Nah, teman-teman di sini kami banyak melayani keluarga-keluarga karena memang kami aktif di kegerakan keluarga dan kami sangat sering menemukan kasus-kasus yang tidak biasa gitu ya. Tetapi ini benar-benar terjadi dan memang ternyata iblis itu tidak pernah tinggal diam. Dia terus menyerang kita dan kalau kita kuat, maka dia akan serang keluarga. Dia akan serang kesatuan kita dengan keluarga. Karena kalau begitu keluarga itu sudah tidak satu hati, itu kita nggak usah digoda lagi, kita akan hancur dengan sendirinya. Tugas iblis itu cuman pisahkan aja hati antara suami dan istri. Kalau sudah terpisahkan, suami, istri, dan anak-anak akan hancur dengan sendirinya. Dia nggak usah repot-repot. Jadi yang kita perlu lakukan dengan doa ini adalah terus bangun keintiman di dalam keluarga. Itu aja sebenarnya tugas kita. Kalau kita terus bangun keintiman, saya percaya bahwa sampai kapanpun, sampai mau menjemput, kita tetap satu sebagai keluarga. Dan itu yang Tuhan mau. Itu yang Yesus mau. Seperti Kristus dan gerejanya tidak pernah terpisahkan. Ya. Teman-teman, saya sharing sedikit ya. Itu terkait dengan anak-anak muda yang kami layani yang dulu punya hidup doa, terus waktu mau nikah dan terus ada yang nikah gak mau doa. Kita juga mesti waspada sebagai orang tua. Ayo kita doa dengan intensi yang benar. Doanya itu ucapan syukur dan permohonan, bukan curhat. Sorry ya, kadang ada yang kayak gini. Itu dia cerita sama aku mau jadi doa sekarang. Soalnya dulu papa mamaku itu doa untuk tukaran. Paham maksudnya? Doa untuk curhat. Jadi gini, Tuhan, tolong Tuhan, sadarkan suamiku. Itu diucapkan dalam doa bersama. Sadarkan suamiku Tuhan. Termasuk juga terus begitu istrinya doa gitu, suami yang ngamuk pisan. Tuhan, beri istriku kesabaran Tuhan, supaya ndak ngomel terus Tuhan. Jadi anaknya ini mendengar papa mamanya dalam doa ikut tukaran. Dan mereka mendengar papa mamanya dalam doa itu kayak saling nyalahkan dan saling ngadu sama Tuhan. Itu juga PR untuk kita. Kalau makanya tadi Joy bilang, kalau kita mau doa tanya, sekarang kita mau doa apa dulu? Satu permohonan aja, misalnya hari ini kita doa ya supaya balut ketidakcocokan itu dengan supaya papa mama rukun, gitu aja teman-teman. Jangan dipakai untuk curhat itu. Dan itu bisa bikin trauma untuk seorang anak. Dan yang ngeri itu, anak ini bukan, jadi ceritanya ini waktu itu papanya yang salah, jelas-jelas papanya yang salah. Tapi mamanya itu dalam doanya selalu Tuhan sadarkan suamiku Tuhan. Kayak gitu terus. Anak-anaknya ngelihatnya gini, kok mama nyuruh papa yang sadar? Lawang mama dewek terus kalau doa itu bukannya mendukung papa tapi malah menjelekkan papa. Nah itu makanya kita perlu hati-hati. Jadi kita kasih contoh yang benar ke anak-anak. Doa itu seperti apa? Balutlah dengan kata-kata yang memberkati, bukan dengan kata-kata yang mematikan gitu ya, yang menjatuhkan gitu ya. Nah itu mungkin juga tips-tips sederhana kalau kita doa. Misalnya termasuk juga kalau doa kita itu semakin spesifik itu semakin baik. Jadi misalnya kalau kita ajarkan anak-anak liburan pingin kemana gitu ya, misalnya doa sama-sama liburan pingin ke, misalnya mereka nyebut ke Batu gitu, kita enggak apa-apa pancing mereka tanya ke Batu mau berapa hari, pingin di mana, semakin spesifik karena itu nanti juga melatih mereka kalau mereka doa pribadi dan kalau mereka pengakuan dosa, karena pengakuan dosa juga semakin spesifik semakin baik.
Itu kan bentuk doa kita. Nah itu, mau berapa hari? Oh 3 hari. Pingin di hotel yang seperti apa? Itu belajar diungkapkan dalam doa. Nanti lucu, nanti mereka akan bisa bilang, Tuhan, pingin yang hotelnya pakai AC Tuhan. Jangan diketahui Bapak, jangan diketawakan Bapak Ibu. Itu sepakat berarti. Pingin yang pakai AC Tuhan, yang ranjangnya 2 besar-besar Tuhan, supaya enggak rebutan sama papa mama. Sometimes akan keluar kalimat begitu, enggak apa-apa. Semakin spesifik, bahkan kita bisa bilang, Tuhan juga kasih hotel yang ada mainannya, yang anak-anak bisa berlarian dengan bebas. Terus nanti mereka ngomong, oh yang juga ada jungkat-jungkitnya Tuhan. Enggak apa-apa. Percayalah, kalau itu sepakat, nanti terus kita kan bisa dapat sesuai yang kita doakan itu. Dan itu akan membuat mereka imannya tumbuh loh. Loh iya betul Papa, yang kita doa pingin gini 3 hari di Batu. Kok seperti itu ya? Nah itu yang terus kita pakai itu loh. Kalau kamu doa, Tuhan bisa dengerin, Tuhan bisa kasih rezeki. Nah itu sambil kita terus mendidik dan membaharui iman mereka. Kurang lebih gitu ya teman-teman ya. Bahwa kami udah nyanyi. Jadi sore ini ya, mungkin ada satu value yang mau kita bawa pulang ke dalam keluarga kita, yaitu mari kita bangun kehidupan doa di dalam keluarga. Bukan hanya bicara soal doa pribadi, tetapi doa di dalam keluarga, di mana doa itu merupakan doa sepakat. Doa yang kita lakukan bersama-sama di waktu yang sama dengan intensi yang sama. Kalau anaknya jauh, kalau pas suami istri lagi berjauhan, gimana caranya? Gampang. Sekarang teknologi sudah begitu canggih. Ada voice call, ada video call. Yang penting di waktu yang sama dengan intensi yang sama. Ya. Yang pertama adalah kita harus prioritaskan waktu. Kalau kita mau doa bersama, jangan kita bilang begini, oke kita akan doa bersama kalau kita sempat ya. Kalau mau tidur semuanya masih sempat doa, yuk kita doa sama-sama. Enggak, tentukan jam yang spesifik. Itu akan melatih anak-anak kita untuk bisa tahu bahwa kita memprioritaskan Tuhan, karena kita punya jam doa yang sama gitu ya. Ini di luar doa pribadi kita ya. Ini kita khusus bicara tentang doa di dalam keluarga, doa sepakat. Yang kedua adalah jadikan ini lifestyle. Jadi jangan cuma sehari 2 hari, tapi terus lakukan itu secara konsisten. Sehingga kalau nggak melakukan itu kok kayaknya hari itu ada yang kurang. Sampai anak kita yang bilang gini, Papa hari ini kok enggak doa? Sampai kayak gitu. Dan itu kadang perlu kita kayak kita trial gitu. Kadang kalau kami gitu, sekarang sudah mulai anak kami yang bunyi di grup keluarga itu, Koko bisa doa jam berapa? Karena kan tergantung kokonya. Tapi dalam range antara jam sekian sampai jam sekian gitu. Nah terus kalau nanti mulai kalau kokonya betul-betul nggak bisa ditinggal, labnya nggak bisa selesai gitu ya, kokonya akan bilang, Koko di sini doa sendiri, kalian di rumah doa sama-sama. Jadi mereka tetap habit doanya itu tetap gitu. Tapi kita sediakan waktu, memang di jam gini nggak bisa diganggu gugat, itu doa. Dan nggak apa-apa teman-teman, nggak usah merasa kayak wah kita jadi sok holy gitu kalau ketemu lagi sama teman-teman. Sorry ya, aku tak mundur sebentar ya, aku tak doa sebentar ya sama keluarga. Bangun habit itu, kalau kita melakukan yang benar jangan takut diketawain. Itu pun yang sering kami lakukan kok. Kadang kami misalnya lagi ketemu sama orang, anak-anak sudah bilang Papa ini jamnya doa, maka kita akan undur diri sebentar, maaf ya saya minta waktu 5 menit, kami mau doa. Kami mau pinggir, mojok kok, kita doa berdua. Tidak apa-apa, justru dengan seperti itu kita juga mewartakan Kristus bahwa dimanapun kita tidak boleh lost contact untuk bangun keintiman itu. Kemudian yang ketiga, doa itu harus dilakukan dengan tulus. Artinya apa? Jadi gini, jangan kita doa itu kayak punya target Tuhan harus memberikan ini gitu, enggak. Pokoknya kita doa aja sebagai bentuk, ya aku memang sayang sama Tuhan, aku memang mau ngobrol sama Tuhan, aku memang mau nyapa Tuhan. Bukan karena ada maunya Tuhan, enggak. Tapi berangkat dari kalau misalnya keinginanku dikasih, ya puji Tuhan berarti selaras. Kalau enggak pun, pokoknya aku sudah nyapa papaku, Papa Jesus. Kalau saya bahasakan ke anak-anak, itu Papa di atas segala Papa.
itu Papa Jesus gitu. Dengan seperti itu akan membuat kita, kalau tidak keinginan kita tidak dipenuhi pun kita tidak pernah mogok untuk berdoa. Dan itu yang terus harus kita bangun sampai menjadi satu gaya hidup itu tadi. Kami selalu bahas dengan anak-anak bahwa mari kita mencontoh doa Yesus waktu dia di Taman Getsemani. Nah, mungkin kalau saya kutip sedikit di Matius 26 ayat 39, di situ kan Yesus bilang begini, Bapa, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Jadi kita juga mengajarkan kepada anak kita, berarti kalau kita berdoa, kalau kita minta sesuatu sama Tuhan, bukan berarti Tuhan harus mengabulkan doa kita, enggak. Tetapi apapun yang terjadi, biarlah itu Tuhan yang menghendaki. Jadi mereka punya kesadaran bahwa kalau mereka tidak dapat itu, berarti bukan itu yang Tuhan kehendaki. Dan itu bukan berarti jelek. Itu berarti Tuhan punya hal yang lebih baik yang Tuhan mau berikan buat dia. Nah, nanti setelah ini sama-sama nanti di bawah saya akan ajak teman-teman, para orang tua, bapak ibu, mama papa, kita akan hampiri anak-anak kita di bawah nanti, dan kita akan berlatih untuk doa sepakat, ya. Jadi nanti pada saat kita menghampiri anak-anak, ya, kita tanya dulu sama mereka, kita mau berdoa untuk satu intensi yang sama, untuk satu permohonan yang sama. Kira-kira mau doa apa? Mau doa untuk siapa? Mau doa tentang apa? Terserah, satu aja. Nggak usah yang sulit-sulit, ya, yang gampang-gampang supaya mereka paham, ya. Misalnya mungkin mereka ada rencana apa, mereka tahu mereka mau kemana. Nah, itu aja didoakan. Nah, ajak mereka berdoa bersama-sama. Tentukan siapa yang pimpin doa, ya. Kalau anaknya jeli gini, hari ini pengen makan Yoshinoya misalnya gitu ya. Padahal itu nggak boleh gitu ya. Jangan gini, oh jangan Yoshinoya. Kalau Yoshinoya itu jangan sekarang. Tolong jangan gitu. Ayo kita ajak mereka, oh ingin Yoshinoya ya. Ayo ya, ya nggak apa-apa. Kita doa ya. Nah kita ajak gitu. Kita orang tua yang agak merendahkan hati untuk, oh ternyata ini keinginan anakku tuh, gitu ya. Nggak apa-apa. Kadang mereka kan keinginannya lucu-lucu gitu ya. Ya. Kalau misalnya anaknya sudah bisa berdoa, kasih kesempatan mereka untuk pimpin doa. Tapi kalau anaknya masih belum bisa, nah mungkin papanya atau mamanya boleh pimpin doa. Kalau ada papanya, lebih baik papanya yang pimpin doa. Kalau hanya ada mamanya, enggak apa-apa, mamanya pimpin doa. Tapi intinya adalah semua mendengar, semuanya berdoa, tapi dengan satu intensi yang sama. Ya, nanti kita sama-sama praktek dari hal-hal sederhana.